Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Saadi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Saadi dari Shiraz adalah seorang penyair dan sastrawan besar yang berasal dari Persia pada masa pertengahan. Beliau dikenal luas karena karya-karyanya yang memiliki kedalaman pemikiran sosial, moral, dan spiritual. Karya terkenalnya seperti Bostan dan Gulistan menjadi rujukan penting dalam sastra klasik Persia dan masih dipelajari hingga saat ini. Saadi mendapatkan julukan Master of Speech karena kemampuannya dalam merangkai kata yang indah sekaligus penuh makna. Beliau juga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan etika, logika, dan sufisme melalui karya-karyanya yang syarat nilai kehidupan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Muslihuddin bin Abdullah Shirazi, beliau lebih dikenal dengan nama pena Saadi. Beliau lahir di kota Shiraz, Persia, pada tahun 1210 dan wafat pada tahun 1291 atau 1292 di kota kelahirannya. Selama hidupnya, Saadi berinteraksi dengan berbagai kalangan, mulai dari pedagang, petani, pengelana, pengkhotbah, hingga sufi. Hal ini memberinya pengalaman luas yang kemudian dituangkan dalam karya sastra yang mendalam dan membumi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Saadi hidup pada abad pertengahan, lahir pada tahun 1210 dan meninggal pada tahun 1291 atau 1292. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar di Baghdad, tepatnya di An-Nizamiyah yang saat itu merupakan pusat pendidikan ilmu sastra dan ilmu pengetahuan Islam. Setelah itu, beliau menghabiskan sekitar 20 tahun melakukan perjalanan ke berbagai wilayah, sebelum akhirnya kembali ke Shiraz pada masa tuanya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau dilahirkan dan meninggal di kota Shiraz, Persia yang kini berada di wilayah Iran. Dalam perjalanan intelektual dan spiritualnya, Saadi pernah mengunjungi banyak wilayah seperti Baghdad, Anatolia, Suriah, Mesir, Irak, India, hingga Asia Tengah. Perjalanan ini memberinya wawasan yang luas tentang kondisi sosial dan budaya di berbagai wilayah pada masanya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan panjang Saadi terjadi karena pada masa itu dunia Islam mengalami ketidakstabilan politik dan sosial akibat penyerangan bangsa Mongol. Beliau memilih untuk meninggalkan Shiraz dan menjelajahi wilayah lain untuk memperdalam pengetahuan sekaligus menyebarkan ajaran moral. Pengalaman berinteraksi dengan berbagai kalangan membuatnya memiliki pemahaman yang dalam tentang sifat manusia dan pentingnya etika dalam kehidupan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Saadi menuangkan pemikirannya dalam bentuk karya sastra yang indah dan mendalam. Bostan yang ditulis pada tahun 1257 berisi kumpulan puisi dan cerita yang mengajarkan nilai keadilan, kerendahan hati, kemurahan hati, dan menghindari sifat tamak. Sedangkan Gulistan yang ditulis pada tahun 1258 memadukan prosa dan puisi pendek yang berisi nasihat, cerita pribadi, lelucon, serta gambaran tentang sifat manusia yang seringkali sulit diatur. Saadi juga menggunakan nama pemerintah wilayah Shiraz sebagai nama pena, yaitu Saadi bin Zangi, sebagai bentuk penghargaan atas sambutan baik yang diberikan kepadanya ketika beliau kembali ke tanah kelahirannya. Informasi tambahan dari berbagai sudut pandang. Saadi merupakan tokoh penting dalam sejarah sastra dunia. Beliau sering dibandingkan dengan tokoh seperti Marco Polo karena sama-sama melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Namun, perbedaannya adalah Marco Polo lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan dan pedagang kaya, sedangkan Saadi justru bergaul dengan rakyat biasa yang menjadi korban kekacauan politik dan serangan bangsa Mongol.
Hal ini membuat karya Saadi lebih dekat dengan kehidupan nyata masyarakat umum. Dalam pandangan filsafat dan sufisme, Saadi menggabungkan keindahan sastra dengan pesan spiritual yang mendalam. Beliau tidak hanya menulis untuk hiburan, tetapi juga untuk mendidik dan membimbing manusia agar memiliki akhlak yang mulia. Karya-karyanya kemudian memengaruhi sastra barat, bahkan beberapa tulisannya sering dikutip oleh para cendekiawan di Eropa. Bostan dan Gulistan bukan hanya sekadar karya sastra, tetapi juga cerminan pemikiran sosial yang relevan hingga masa kini. Bostan membahas bagaimana manusia seharusnya hidup dengan penuh keadilan, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama. Gulistan memberikan gambaran tentang dinamika kehidupan sehari-hari yang penuh dengan pelajaran moral. Melalui dua karya ini, Saadi mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati berasal dari pengalaman hidup dan pemahaman mendalam tentang sifat manusia. Saadi juga dikenal sebagai penyair yang sangat peka terhadap kondisi sosial. Beliau mengkritik perilaku yang tidak etis, keserakahan, dan ketidakadilan melalui karyanya, namun tetap dengan gaya bahasa yang indah dan halus. Hal ini menjadikannya tokoh yang dihormati tidak hanya di kalangan sufi, tetapi juga di kalangan sastrawan dan pemikir di berbagai belahan dunia. Pelajaran hidup yang dapat diambil. Kisah hidup Saadi mengajarkan pentingnya perjalanan hidup untuk memperluas wawasan dan pemahaman. Beliau menunjukkan bahwa pengalaman langsung berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat adalah sumber kebijaksanaan yang tak ternilai. Karyanya mengajarkan nilai keadilan, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Selain itu, Saadi memberi contoh bahwa karya sastra bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan spiritual. Saadi adalah tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam dunia sastra dan pemikiran moral. Kelebihannya terletak pada kemampuannya menggabungkan keindahan bahasa dengan pesan yang mendalam dan relevan hingga saat ini. Beliau mampu menyampaikan kritik sosial dengan cara yang elegan, sehingga pesannya diterima oleh banyak kalangan. Namun, salah satu kekurangannya adalah beberapa karyanya mungkin sulit dipahami oleh pembaca modern karena menggunakan simbolisme dan gaya bahasa khas abad pertengahan. Meskipun demikian, warisan intelektualnya tetap sangat berharga dan layak untuk terus dipelajari. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.